Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Muhammad Alif Prakoso dengan NIM 20.150. Jadi di sini saya akan menjelaskan profil dari tokoh ekonomi John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith atau dikenal sebagai Ken Galbraith lahir pada tanggal 15 Oktober 1998 dan wafat pada tanggal 29 April 2006. Ia seorang ekonom diplomat, pejabat publik, dan intelektual Kanada Amerika. Buku-bukunya tentang topik ekonomi adalah buku terlaris dari tahun 1950-an hingga tahun 2000-an. Sebagai seorang ekonom, Galbraith condong ke arah ekonomi pasca Keynesian dari perspektif institusionalis. Galbraith adalah anggota Fakultas Harvard lama dan tinggal di Universitas Harvard selama setengah abad sebagai profesor ekonomi. Galbraith adalah seorang penulis yang produktif dan menulis 4 lusian buku, termasuk beberapa novel, dan menerbitkan lebih dari 1000 artikel dan esai tentang berbagai mata pelajaran. Di antara karya Galbraith adalah Trilogi Ekonomi, Kapitalisme Amerika, The Affluent Society, The New Industrial State, dan beberapa karyanya telah dikritik oleh ekonom Milton Friedman, Paul Krugman, Robert Solow, dan Thomas Sowell. Jadi tahun-tahun awal Galbraith ini dihabiskan di sekolah satu ruangan yang masih berdiri di 9468 Wiley Road di stasiun Iona. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah menengah atas Dutton dan sekolah menengah St. Thomas pada tahun 1931. Galbraith lulus dengan gelar Bachelor of Science di bidang pertanian dari Ontario Agricultural College, yang kemudian menjadi Associates College Pertanian dari University of Toronto. Galbraith mengambil jurusan peternakan dan dia dianugerahi beasiswa Giannini di bidang ekonomi pertanian. Galbraith menerima $60 per bulan yang memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan ke Berkeley, California, di mana dia menerima gelar Master of Doctor of Philosophy di bidang ekonomi pertanian dari Universitas California. Galbraith diajar ilmu ekonomi oleh Profesor George Martin Peterson, dan bersama-sama mereka menulis makalah ekonomi berjudul The Concept of Marginal Land pada tahun 1932 yang diterbitkan dalam American Journal of Agricultural Economy. Setelah lulus, Galbraith pada tahun 1934 mulai bekerja sebagai instruktur di Universitas Harvard. Galbraith mengajar sebentar di Harvard pada periode 1934 hingga 1939. Dari 1939 hingga 1940, ia mengajar di Universitas Princeton. Pada tahun 1937, ia menjadi warga negara Amerika Serikat dan tidak lagi menjadi warga negara Inggris. Pada tahun yang sama, ia mengambil beasiswa selama setahun di Universitas Cambridge, Inggris, di mana ia dipengaruhi oleh John Maynard Keynes. Galbraith kemudian melakukan perjalanan di Eropa selama beberapa bulan pada tahun 1938. Galbraith menghadiri konferensi ekonomi internasional dan mengembangkan ide-idenya. Dia bertugas selama beberapa bulan di musim panas 1934 di Departemen Pertanian Amerika Serikat. Sebagai guru Harvard pada tahun 1938, Galbraith diberi tanggung jawab atas proyek penelitian untuk Badan Perencanaan Sumber Daya Nasional. Dari tahun 1943 hingga tahun 1948, ia menjabat sebagai editor majalah Fortune. Dan pada tahun 1949, Galbraith diangkat sebagai profesor ekonomi di Harvard. Dia juga mengajar di Harvard Extension School. Galbraith adalah seorang tokoh penting dalam ekonomi institusional abad ke-20 dan memberikan perspektif institusionalis yang patut dicontoh tentang kekuatan ekonomi. Di antara banyak tulisannya, Galbraith menghargai The New Industrial State dan The Affluent Society sebagai dua karya terbaiknya. Adapun karya-karya selanjutnya, ekonom dan teman Galbraith, Max Sharp, mengunjunginya pada tahun 2004. Pada kesempatan itu, Galbraith memberi Sharp salinan dari apa yang akan menjadi buku terakhir Galbraith,
yaitu The Economic of Innovation Fraud. Galbraith menceritakan kepada Sharpe bahwa ini adalah buku terbaik saya, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Galbraith. Setelah awal resesi hebat pada tahun 2008, The Great Crash karya Galbraith 1929 dan buku-buku lain yang berisi peringatan tentang bahaya suasana spekulatif yang tak terkendali tanpa pengawasan pemerintah yang tepat menemukan pembaca yang penuh perhatian lagi. Pada 2010, Library of America menerbitkan edisi baru karya-karya utama Galbraith dan diedit oleh putranya yaitu James K. Galbraith. Buku yang diedit oleh James K. Galbraith antara lain The Affluent Society and Other Writings, American Capitalism, The Great Crash 1929, The Affluent Society, dan Negara Industri Baru. Pada kesempatan ini, Bill Moyers mewawancarai James K. Galbraith tentang ayahnya, karya-karyanya, dan warisannya. Dalam American Capitalism, The Concept of Countervailing Power yang diterbitkan pada tahun 1952, Galbraith menyebutkan bahwa ekonomi Amerika dikelola oleh 3 serangkai bisnis besar, tenaga kerja besar, dan pemerintahan aktivis. Galbraith mendefinisikan tindakan kelompok lobi industri dan serikat pekerja sebagai kekuatan penyeimbang. Galbraith membandingkan pengaturan ini dengan periode sebelum depresi sebelumnya, ketika bisnis besar memiliki kendali yang relatif bebas atas ekonomi. Buku terlarisnya tahun 1955, The Great Crash 1929, menggambarkan kehancuran harga saham di Wall Street dan bagaimana pasar semakin terpisah dari kenyataan dalam ledakan spekulatif. Buku ini juga merupakan platform untuk humor Galbraith dan wawasan yang tajam tentang perilaku manusia ketika kekayaan terancam. Jadi itu tidak pernah keluar dari cetakan. Dalam The Affluent Society yang menjadi buku terlarisnya, Galbraith menguraikan pandangannya bahwa untuk menjadi sukses, Amerika pasca Perang Dunia II harus melakukan investasi besar dalam barang-barang seperti jalan raya dan pendidikan menggunakan dana dari pajak umum. Galbraith juga mengkritik asumsi bahwa peningkatan produksi material yang terus-menerus merupakan tanda kesehatan ekonomi dan masyarakat. Oleh karena itu, Galbraith kadang-kadang dianggap sebagai salah satu postmaterialis pertama. Dalam buku ini, ia mempopulerkan ungkapan lama, kebijakan konvensional. Galbraith mengerjakan buku itu saat berada di Swiss, dan awalnya berjudul Mengapa Orang Miskin Itu Miskin, tetapi mengubahnya menjadi The Affluent Society atas saran istrinya. The Affluent Society berkontribusi mungkin sampai yang tingkat signifikan mengingat bahwa Galbraith memiliki telinga Presiden Kennedy. Jadi The Affluent Society berkontribusi untuk perang melawan kemiskinan karena kebijakan pengeluaran pemerintah yang diperkenalkan oleh pemerintahan Kennedy dan Johnson. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.